warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini bersama Ibu Nur Sayeti kita bertemu dalam acara SIBOI, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 2, muatan pelajaran, PPKN, dan seni budaya dan keterampilan. Sebelum pembelajaran nanti usai, kalian harus dapat menerangkan kegiatan yang sesuai dengan sila 1 dan sila kedua. Yang kedua, setelah mengamati berbagai jenis contoh patung Nusantara, kalian mampu menyebutkan berbagai jenis patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga, dapat menggunakan bahan tanah liat, bahan lilin malam, adonan plastisin, sehingga kalian mampu membuat berbagai model patung. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi yang Ibu sampaikan ini agar mudah dimengerti dan mudah dipahami, maka kalian semua harus konsentrasi. Kita tepuk konsentrasi bersama-sama ya anak-anak. Ikuti Ibu ya. Konsentrasi. Kalian sudah konsentrasi kan anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal kan? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang pertama yang harus kita ingat adalah tentang Pancasila. Ada berapa sila dalam sila-sila Pancasila? Ya benar, ada 5 sila. Perlu kita ingat yang akan kita pelajari kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Apa saja coba? Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Kita harus ingat bahwa di Indonesia ada beberapa agama dan kepercayaan. Ayo coba sebutkan apa saja. Ya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan kepercayaan lain. Nah, oleh karena itu kita harus toleransi dengan orang-orang di sekeliling kita yang berbeda keyakinan tersebut. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Kita hidup dengan orang-orang yang beragama berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus hidup rukun, ya. Ingat, kita harus hidup rukun. Sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Bagaimana bunyinya anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya benar. Nah, nilai yang pertama adalah
persamaan derajat. Contoh kegiatan yang mencerminkan nilai persamaan derajat, yaitu apabila di rumah kita ada tamu, kita harus sopan dan ramah. Siapapun tamu itu tidak memandang kedudukan ataupun sosial dan jabatan. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Contoh kegiatan menghargai hak asasi manusia adalah dalam menyatakan pendapat, menghargai kebebasan orang lain, jika bepergian dan lain sebagainya. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Contohnya yaitu kita harus membantu teman yang sedang terkena musibah, dan juga kita harus menengok teman apabila ada salah satu teman kita yang sedang sakit. Yang keempat adalah perdamaian. Di negara kita ada berbagai macam agama tersebut, maka kita tidak boleh terpengaruh dengan berita-berita yang belum pasti agar tercipta perdamaian di lingkungan kita. Anak-anak, negara kita terdiri dari negara ribuan pulau, mempunyai bermacam-macam adat dan kebudayaan. Salah satu di antaranya adalah keterampilan membuat patung. Anak-anak, kalian sudah pernah kan melihat patung? Nah, Ibu terangkan jenis-jenis patung Nusantara. Yang pertama adalah patung kerajinan. Patung kerajinan mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga sering diperjualbelikan, utamanya di objek-objek wisata. Yang kedua adalah patung seni. Patung seni adalah patung yang memiliki nilai estetik yang tinggi sehingga digunakan untuk bangunan sebagai keindahan. Yang ketiga adalah patung dekorasi. Patung ini digunakan untuk menghias rumah atau suatu bangunan. Yang keempat, patung arsitektur. Patung ini patung yang digunakan untuk penunjang konstruksi suatu bangunan. Yang kelima, patung monumen. Patung monumen ini digunakan untuk mengingat sejarah di masa lampau. Yang terakhir adalah patung religi. Patung ini digunakan sebagai sarana keagamaan. Nah, tadi adalah jenis patung Nusantara. Sekarang bagaimana cara pembuatannya? Mari bersama-sama kita lihat. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam pembuatan patung Nusantara? Yang pertama adalah tanah liat. Mengapa tanah liat? Karena tanah liat ada di sekitar kita dan mudah didapatkan. Tanah liat sebetulnya bisa diganti dengan lilin, malam, adonan plastisik. Kali ini kita akan membuat dengan tanah liat. Nah, teknik yang digunakan dalam pembuatan patung ada dua, yaitu teknik cetak dan teknik ukir. Kita akan membuat dengan teknik ukir. Setelah kita siapkan bahan tanah liat, terus kita siapkan lagi air, kita bentuk adonan tersebut agar terbentuk tanah. Nah, langkah selanjutnya adalah membentuk patung sesuai yang kita inginkan. Kalian boleh membuat patung-patung dari patung kerajinan, patung seni, ataupun dekorasi. Nah, setelah itu dirapikan. Setelah selesai bentuk patung tersebut, kalian rapikan. Dirapikan dengan menggunakan alat-alat seperti ini. Setelah selesai patung sudah dirapikan, lalu kita jemur di
agar hasilnya maksimal sesuai yang diinginkan. Nah, begitulah anak-anak cara pembuatan patung-patung Nusantara yang berasal dari tanah liat. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dalam materi kelas 6 pembelajaran tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 2. Nah, tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.